Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, halaman 34. Betul, atas udah selesai itu ya, doa-doa habis sholat udah ya semuanya ya, catatannya atau sama begitu. Apa terakhir catatannya? Iya, doa sesudah sholat, terus musab wajah udah. Doa sesudah sholat baik. Udah tuh ya doa-doa ya. Baik. Faslun wa tabtulus sholatu bil kalamil yasiri wa bil fi'lil katsiri. Dan batal oleh sholat dengan sebab ngomong yang banyak, wabil fi'lil katsiri, dan dengan gerakan yang banyak, walau sahwan, sekalipun yaitu lupa, kasalasi khotowatin, seperti 3 langkahan, wasalasi dorobatin, dan 3 tepukan, mutawaliyatin, yang berturut-turut, wadorbatil mufritati, dan tepukan yang bersangatan, pukulan yang bersangatan, wal wasbatil fahisyati, dan loncat yang bersangatan. Wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan aw akala qalilan nasiyan aw zada ruku'an aw sujudan nasiyan lam tabtul bidzalik. Dan jikalau berkata ia dengan omongan yang sedikit padahal lupa, atau ia makan padahal sedikit lagi lupa, atau ia tambahkan akan ruku atau sujud padahal lupa, maka tidak batal oleh solat bidzalika, dengan demikian itu. Wallahu a'lamu bishawabi. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sebetulnya daripada sholat yang kita kerjakan itu, bila mana mengerjakan yang membatalkan itu sebelum kesalahannya, sebelum takbir, sholatnya tidak jadi. Tapi bila sudah takbir baru disebut sholatnya batal. Jadi mubtilat itu, hal yang membatalkan sholat itu, bila berbarengan dengan takbir atau sebelum takbir, maka disebut lam tanaqidis sholatu, sholatnya kagak jadi. Bukan batal, kagak jadi. Tapi kalau sudah takbir baru disebut batal. Contoh-contoh, kita sholat enggak pakai wudhu, sholatnya enggak jadi. Bahasanya, wong ini sebelumnya, iya, gitu, begitu, sholatnya enggak jadi. Kita udah takbir kentut, sholatnya batal. Bukan enggak jadi sebutannya enggak jadi, ada batal. Bahasa enggak jadi dan batal beda. Kalau enggak jadi dipergunakan untuk hal-hal yang membatalkan berbarengan dengan takbir atau sebelum takbir. Baru Allahu Akbar kentut, sholatnya enggak jadi, bukan batal karena syaratnya kurang. Tapi kalau udah Allahu Akbar kentut macamnya, maka sholatnya batal. Ini ngomongin yang batalin sholat.
Sebetulnya yang batalin sholat banyak banget. Kalau disingkat menjadi dua. Menjadi dua, yaitu tidak adanya syarat sholat, tidak mengerjakan rukun sholat. Itu aja. Kalau disingkat begitu, tidak mengerjakan rukun sholat atau kita tidak ada syarat-syarat sholat. Jadi kalau kata kitab Zubad, wa yubtilus sholata tarku ruknin au fawatu syartin min syurutin qad madaw. Kata Imam Ibn Ruslan dalam Zubadnya, solat menjadi batal dengan meninggalkan rukun solat dan dengan ketidakadaan syarat-syarat solat. Ini rumus yang gampang. Di sini akan diterangkan tidak banyak daripada yang membatalkan solat yang sudah kita kelewat tuh syarat-syarat. Namanya solat syaratnya kudu punya wudhu. Berarti kalau nggak ada wudhu batal. Udah dijelasin. Kudu ngadep kiblat. Berarti kalau nggak ngadep kiblat batal kita solatnya. Menutup aurat lagi solat disilak. Diangkat sarungnya sama temennya, emang iseng banget dia teman. Ini namanya luput syarat karena syaratnya sholat kudu menutup aurat. Ini namanya syarat-syarat. Atau ada najis, itu namanya syarat tuh. Begitu juga rukunnya nggak dikerjakan, ini bakal menjadi sholat itu batal. Seperti nggak tertib dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan wa tabtulus sholatu, sholat menjadi batal. Satu kata kitab kita nih, lanjutan dari tadi itu, bil kalamil kasiri, dengan ngomong yang banyak, yang bukan bahasa Arab. Begitu, bukan Quran maksudnya. Lagi sholat ngomong, itu pastikan batal sholatnya. Ngomong gitu. Suka dibilangin tuh sama penceramah-penceramah begitu, kata orang bermakmum tuh, waduh ada cicak, lu sholat ngomong batal tuh. Kata yang ngatunya, untung gua kagak ngomong. Itu ngomong juga begitu, yang kayak begitu tuh batal. Iya, ngomong yang banyak. Kalau enggak banyak begitu ngomong nih enggak batal. Apalagi kalau kemudian lupa, contoh enggak sadar, maklumlah masjidnya pinggir jalan, dia baca tuh sholat tuh maghrib, begitu kelihatan dari kaca ceweknya lewat. Jadi pas waktu maliki yaumiddin, matanya ngelir kaca, ceweknya lewat. Iya, pas iya kamana ai, bukan iya kana budu gitu. Iya kamana ai gitu. Ini bagaimana nih? Dikit nggak batal kalau lupa. Kalau sengaja udah batal. Ngomong kalau sengaja begitu, itu ngomong batalin sholat begitu ngomong. Kedua, wabil fi'lil katsir, dan dengan gerakan yang banyak. Banyak tuh 3 nih, mohon maaf saudara, gatel garuk nih batal, gatel bang, lagi ada aja orang sholat punggungnya gitu, mestinya nyuruh temennya gitu, batal nih sholat kali. Garuk 3 kali, ini batal. Diingat-ingat tuh sholat.
Begitu. Tapi kalau begini nggak batal nih. Namanya gerakan ringan. Kalau begini biar 1000 kali nggak batal. Kalau begini enggak, karena yang gerak ini doang tuh, telunjuk doang. Sebab kalau batal, nanti bakal batal orang yang sholat yang telunjuknya begini. Ini namanya gerakan ringan, kecil, yang kayak gini-gini. Enggak batal, mana ketutupan kain lagi, subuh lagi. Kan bingung juga gitu lihatnya. Jangan digambar, Bang. Jadi kalau gerakan ini namanya gerakan ringan. Kalau begini berat, begitu batal, banyak batal. Ini termasuk batal yang ini nih. Saudara harus perhatiin banyak tuh orang sholat. Saya mau contoh, saya orangnya nggak puasan ngajar. Nah, kita ruku nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana kalhamdu. Goyang nih 3 kali. Goyang. Hah? Iya. Nih goyang nih 3 kali. Jadi ruku nih. Anggap aja rukunya bener nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah. Nggak ada diam. Nggak ada. Makanya tangan tuh begini. Ini biar dia, kalau begini enggak ada saya liatin. Sami Allah liman hamidah. Rabbana. Enggak ada. Enggak gini. Gerakan banyak. Jadi itu seringnya dientidal. Jadi kita tuh harus diem, remnya kudu pakem. Remnya nggak apa-apa, nggak sedekap, nggak apa-apa. Nggak mesti sedekap. Ada pendapatnya nggak sedekap juga ada. Cuman kurang gede doang ganjarannya. Yang penting mah remnya pakem. Sami'un hamidah. Waktu aja, diem aja. Biar ada tumakninah. Gitu. Nyari rem pakem doang. Makanya Mu'allib Syafi'i Hadzami di dalam fatwa beliau wajibkan bagi orang yang remnya nggak pakem, karena bakalan batal sholatnya. Ininya nih. Kita perhatiin tuh, apalagi sholat sunnah kayak taraweh segala macem, pikirin tuh. Repot. Biar kita jangan perasaan kita udah sholat mulu, padahal masih acak-acakan gitu. Ini yang menjadi kendala dalam ibadah. Jadi kita harus perhatiin betul ini urusan ibadah ini. Gitu. Jadi gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Kalau nggak banyak nggak apa-apa. Jadi gatal nih wajahnya. Saudara tangannya tempel di pipi, telunjuknya aja yang main. Begitu. Kalau gatal, gitu aja. Kan telunjuk doang nih yang gerak. Begitu. Walau sahwan, sekalipun gerakan yang banyak tuh lupa kalau kita lagi sholat, nggak boleh juga. Kalau gerakan nggak banyak nggak apa-apa, pici jatuh waktu sujud ambil aja, nggak apa-apa, boleh. Handphone bunyi, ini pencet aja. Kalau handphone sendiri kan tahu matiin ya kan, langsung jangan didiemin aja bunyi. Mana lagunya Bang Toyib? Lah kan kita juga, lu sih diem aja. Gua tahu lu juga pura-pura khusyuk, gua aja kagak yang denger, apalagi lu yang ngantongin, ya kan? Begitu, pencet. Jangan takut bisnisnya. Ini masalahnya bisnis, jangan takut. Allah kok yang ngedasangin pembeli Allah. Jangan takut. Matiin dulu dah. Begitu, jangan handphone bunyi mulu. Begitu, bunyi di masjid. Jangan. Matiin. Ini penting. Gerakan banyak itu membatalkan daripada kita sholat. Begitu. Kecuali sholat dalam keadaan macam perang, atau dalam keadaan sangat takut, kayak mohon maaf nih ada ular,
Itu kita larinya itu ada gempa, tidak membatalkan sholat. Ini ada gempa nih, lagi sholat, diem aja, Allah juga tahu. Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Kalau udah gempa kudu lari. Kalau udah lari ketiban mati syahid. Kalau diem aja ketiban mati sangit. Begitu. Enggak ngerti peraturan, wajib menghindar. Jangan Allah tahu, ya Allah sih tahu, tapi Anda tidak tahu peraturan Allah. Jadi kita kudu menghindar. Ada ular, Allah juga tahu. Begitu gue lagi sholat, ya Allah tahu, lu kagak tahu tuh. Mana ular tahu kalau lu lagi sholat, ya kan? Begitu. Bisa dianggapnya ayam nih, kayaknya ayam nih kan? Ini terekam juga, dicatek begitu. Ini kita kudu paham. Ada ular lari, nggak apa-apa, nggak batal, nggak. Karena namanya sholat syiddatil khawf. Sholat sangat takut, gerakan banyak tidak membatalkan sholat. Kayak perang, lagi perang kan nendang-nendang dalam macam tuh sholat, nanti ada sholat namanya dalam keadaan perang, sama itu nggak membatalkan sholat. Begitu. Kenapa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baik. Iya, enggak batal, enggak. Ini kisah nyata, nih kisah nyata. Oh, asli. Oh, enggak batal, enggak. Iya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Enggak batal, enggak. Gitu. Enggak. Nah, ini kan ngaji kitabnya ini, udah ketemu. Kan dalilnya ini. Oke. Enggak batal. Gitu. Iya. Jadi kasalah si khotowatin sepertiga langkahan, ngelangkah 3 kali. Jadi banyak tuh dalam agama tuh lebih dari 2 tuh, banyak. 3 gitu. Banyak. Kalau ngegaruk 2 nggak batal. Enggak, 2. Kalau 3 batal. Gitu, kecuali tidak berturut-turut, hitung 1 nih garuk, lama 1 lagi, lama, jadi ngitungnya baru 1 lagi. Kalau udah lama-lama 1 lagi, lama 1 lagi, 1 aja nggak naik-naik. Tapi kalau begini nih 1, 2, 3 begitu. Kalau begini agama menghitung diam, lama, udah lama tuh, garuk lagi, Fatihah kelar, garuk, baru 1 lagi. Enggak nambah angkanya, enggak nambah, enggak. Begitu. Enggak nambah oleh agama. Seperti 3 tepukan itu batal. 3 tepukan batal sholat kita, begitu. Nah, kadang suka ada nyamuk. Udah gatel banget, mana jadi makmum, lama lagi imam baca suratnya. Ini gimana ini? Gitu. 3 kali batal ya. 1 kali kalau kenceng sama dengan 3. Seperti 1 loncatan. 1 loncatan itu sama dengan 3 langkah. Walaupun loncat mau 1. Jadi kita sholat nih mau jadi makmum, mundurnya kudu bener. Mundurnya. Nah kan kita makmum nih, kan begini, kiblatnya sonono imam, kanan kan, begitu. Nah kita mau mundur aja, kan ada temannya di situ, mundur aja. Udah segini dulu, ntar udah lama, baru mundur lagi, biar rapihnya begitu. Jadi kalau belum tuh nanti waktu ruku, cara mundurnya nih, cara mundurnya nggak mesti langsung, gitu. Mau langsung nggak apa-apa. Jadi dia ngikut. Kan barisan di sono atau kita barisan di sini, ya kan? Kan nggak sama, kiblatnya sana. Ya kita mundur sedikit, gitu, dikit. Nanti tuh mau ruku, mundur lagi. Nanti sesudah sujud, mundur lagi baru sama. Itu cara mundurnya. Jadi dihitungnya tetap 1, tidak 3, tidak. Angka agamanya tuh kayak begitu, angkanya. Ini aturan-aturan, begitu, aturan-aturannya. Jadi di sini yang batalin sholat di luar
rukun, hilangnya rukun udah pasti batal, itu udah kelewat. Hilangnya syarat udah, sedang syarat sholat banyak. Jadi kalau sampai syaratnya nggak ada, kita kentut, kita membelakangi kiblat, kita auratnya terbuka, waktu kita sujud nggak pakai daleman bajunya, pakai baju kemeja, nggak ada kaos, pusarnya kelihatan, batal. Atau lagi sujud bajunya kurang panjang, waktu ruku CD-nya kelihatan, kan sering tuh, mana pantatnya burik lagi ya kan, begitu. Mana nah, begitu. Itu batal sholatnya, batal. Begitu, kita harus jaga tuh, harus dijaga betul ini sholat nih. Maka baju nih kalau pakai kemeja, kalau enggak ada kaos dalam, dikancingin sampai atas, supaya waktu ruku tuh nggak kelihatan. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Kalau dari bawah, kayak sholat di balik ya kan, orang Sunda tuh di balik, nggak pakai CD, dari bawah kelihatan burungnya. Dari bawah burungnya nggak batal karena ngelihatnya dari bawah. Yang nggak boleh itu dari samping, dari atas dan sekeliling. Yang aurat ini penting. Makanya harus dijaga betul itu yang kayak begitu. Begitu. Jadi di sini disebut dua dengan contoh yang banyak. Ngomong yang banyak, dua gerakan yang banyak. Contoh gerakan banyak tuh 3 langkahan atau 1 lompatan. Itu sama dengan 3 langkah, begitu. Di luar ini yang batalin sholat, ya wudu batal, kentut, macamnya. Bagaimana kalau kita kentut, lagi sholat mana barisnya di pertama lagi? Apa diam aja? Jangan. Kalau diam aja bakal dosa kita. Artinya ikut terus saja pura-pura. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau batal kita keluar. Kok ngelangkahi orang sholat? Nggak apa-apa. Ini namanya uzur. Cuman diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara keluarnya ditutup hidungnya. Kalau kita batal nih, keluarnya hidungnya ditutup tuh sambil nunduk. Jadi orang punya pikiran kalau kita mimisan. Jadi tidak mengganggu kekhusyuan orang. Kalau kita langsung lompat jalan aja, orang nih bakal bermacam-macam. Ini pas pulang umroh sholat 2 rakaat ini orang. Dan jangan Wahabi ini. Jadi udah kemana-mana. Pada udah haji, belum macam-macam udah tuh. Nah, untuk menutup pikiran itu kita begini. Jadi dia, kenapa itu hidungnya sampai tangannya begitu? Jadi orang tuh langsung, oh mungkin mimisan, udah hilang. Itu kayak begitu, kayak begitu. Jadi kita harus ada adabnya, diatur oleh agama. Kalau umpamanya buang angin, kita di barisan pertama, kedua, keluar aja. Tapi keluarnya caranya begini, diatur oleh agama, supaya dianggap sama orang tuh kita mimisan. Jadi sehingga tidak mengganggu kekhusyuan orang. Dari situlah muncul ajaran bagaimana kalau HP bunyi, pencet aja, jangan pura-pura diem aja, sampai kita juga ikut dengerin, begitu, dengerin aja kita, mana ambil selagu lagi, begitu, pencet aja, jangan, begitu. Orang Ronaldo aja, kalau sudah di lapangan bola gitu, Messi kayak nggak bawa handphone, nggak, mati. Jadi kita kalau udah di masjid tuh mati. Saya tuh handphonenya udah di masjid begini, mati handphone saya, mati. Begitu. Ini matiin ya ini nih, begitu. Jadi itu begitu. Jadi supaya kita itu mendapatkan kekhusyuan, lagi ibadah tuh begitu.
ibadah. Ini mau orang ngakal-ngakalin, ya Rabbana kalau Jumat tuh sian saya begitu di masjid masih main HP mulu, main HP kan yang nggak boleh ngomong, kata dia gitu. Yang nggak boleh ngomong, kalau main HP kan nggak ngomong gitu. Ini namanya ngakal-ngakalin kayak begini gitu. Ada orang kentut nggak punya wudhu, Qurannya dijepit. Emang apa jepit? Kan yang nggak boleh megang. Kalau ini kan jepit gitu. Aduh. Namanya ngakalin. Ini yang model begini nih di akhiratnya, di nerakanya dibakar sama Allah, di penggorengan sama Allahnya. Dia nanya, ya Rabb, ngapain salah saya apa? Kok saya dibakar? Kata Allah, enggak, saya enggak bakar ente, saya bakar wajan. Begitu. Gitu, ngapain ente ada di atas wajan? Itu sih ngakal-ngakalin sama aja bakar juga. Ente juga tukang ngakalin. Begitu. Man ahala ukhila alaih, sebab tukang ngakalin diakalin sama Allah entarnya. Balasan jangan. Begitu, jangan. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Jumat tuh masih main HP mulu, jangan. Matiin lah. Begitu. Khutbah itu khutbah penting. Begitu. Jangan. Itu rugi, kita rugi. Kemudian wa in takallama bikalamin qalilin, kalau orang itu ngomong dengan omongan sedikit, lupa kayak tadi, iya kamana ai, lupa kalau dia lagi sholat, maka sholatnya nggak batal karena lupa. Cuman nanti sunat sebelum salam sujud sahwi. Begitu juga makan. Ini yang baru masuk Islam kalau makan mah. Begitu. Sulit kalau enggak. Masa dari masjid ke dapur ya kan? Ke warteg lupa, sulit. Ini maknanya makan ini saudara begini. Kita makan daging ayam. Emang juga lama makannya. Ya Allah, sate mulu tiap hari sate. Kita tanya sama anak kita yang mondok, makannya apa? Sate ya? Apaan? Setiap hari sate, sayur tempe. Saya pikir sate kambing, manis bahasanya gitu. Jadi ini kebetulan makannya daging ayam lagi sholat gitu, dicutik-cutik aja lidahnya. Gua buang, sayang, gua telan juga nih. Ini batal begitu. Auzada ruku'an, atau rukunya 2 kali, ini juga batal. Begitu. Sujudnya 2 kali sengaja, batal. Tapi kalau atau 3 kali istilahnya nambahin sujud karena lupa, maka kalau karena lupa tidak batal. Sama seperti orang sholat udah 4 rakaat, tadinya pikir baru 3, pas sudah diri, ayo udah 4 ya. Ini bagaimana nih? Balik laginya enggak batal. Begitu, duduk aja. Karena udah 4. Tapi kalau kita jadi imam, enggak. Udah imam nih, kayaknya 3. Gitu kata kita. Udah diri. Makmum ingetin, subhanallah, kata makmum. Kata kita, baru 3. Artinya kita nggak percaya tuh sama diingetin makmum. Nggak apa-apa, kita dengan keyakinan kita sebagai imam terusin, walaupun makmum udah 4 kata, tapi kalau kata kita baru 3 nggak apa-apa, terus begitu. Nah, cuman jadi makmum bagaimana sih makmum karena imamnya ini nyata salahnya, nggak boleh ikut. Udah diingetin subhanallah, si imam enggak nurut juga karena pikir imam masih 3 gitu, artinya baru 4 nih. Tapi kita makmum yakin udah 4. Ini bagaimana makmum? 2 tugasan dari agama, opsinya. Boleh mufaroqoh, sholat sendiri, lanjut aja sampai salam. 2, boleh intidor, dan intidor ini lebih bagus. Intidor itu nungguin imam. Jadi biarin aja imam diri, kita terus saja tasahud, udah selesai apa yang harus dibaca, ya muqallibal qulub aja dibolak-balik terus saja sampai imam salam, baru kita salam.
itu yang lebih gede bagi makmum. Tapi jangan ikut diri, sebab enggak boleh ikut imam bila imamnya nyata-nyata salah, nyata salahnya. Kalau enggak nyata, enggak, kita disuruh ikut. Kalau imamnya nyata salah, maka kalau kita ikut, batal sholat kita, batal sholat kita, batal. Ini banyak sebetulnya hal-hal yang membatalkan sholat, tapi hubungannya sama rukun-rukun sholat tuh yang 17 hubungannya. Melanggar daripada rukun satu aja jadi masalah. Syarat sholat jadi masalah kalau dilanggar. Ini berbicara hal-hal yang bakal membatalkan sholat. Jadi kita harus perhatikan betul, sesudah kita mengerti rukun-rukun sholat, sesudah mengerti syarat-syarat sholat, ini syarat harus dijaga, diraikan, rukun harus diraikan, bila dilanggar bakal bermasalah pada sholat, menjadi batal adanya. Dan ini tidak diterangkan oleh Tuan Musannif, dianggap sudah cukup gitu. Secara singkat, yang membatalkan sholat bila meninggalkan rukun sholat, kedua bila luput syarat-syarat sholat, ketiga ngomong yang banyak, empat gerakan yang banyak dengan lupa, begitu. Walaupun lupa, maka contohnya gerakan yang banyak 3 langkahan atau 1 lompatan, karena 1 lompatan sama dengan 3 langkahan. Karena tadi omongan yang banyak, bagaimana kalau omongan yang sedikit, lupa, enggak batal sholat tapi sujud sahwi? Sebab nanti di bawah nih akan diterangkan tentang sujud sahwi. Ada 5 faktor yang mendorong kita sujud sahwi. Nanti di bawah nih pasalnya. Saya tidak mau masuk ke pasal bawah agar supaya tertib uraian kita, tidak terlalu banyak numpuk materi-materi di luar batal, biar nggak terlalu banyak double-double. Jadi kalau orang tuh kelebihan ruku, yakni rukun fi'li, atau kelebihan sujud, lupa enggak batal. Tapi kalau rukun qauli enggak apa-apa. Kelebihannya tuh rukun qauli enggak batal. Kadang ada orang sholat saking enggak tahu khusyuk atau melengnya, lagi tasahud aja baca Fatihah, mungkin saking pikirannya kemana-mana kali ya. Ada aja macam-macam begitu. Kadang lagi diri aja baca tasahud, at-tahiyatul, lagi diri at-tahiyatul. Namanya orang macam-macam begitu yang dipikirin itu orang dalam sholat. Kalau rukunnya adalah rukun qauli, tidak membatalkan daripada sholat. Tapi kalau rukunnya fi'li, gerakan, ini kalau kelebihan akan mengakibatkan sholat menjadi menjadi batal adanya, menjadi batal adanya. Termasuk kelebihan rokaat dengan sengaja, maka itu juga menjadi batal adanya. Inilah diantara secara singkat hal-hal yang membuat sholat menjadi batal adanya. Dah, saya nggak mau banyak-banyak, silahkan ditanya apa yang ditanya daripada materi kita dari luar sebelum doa. Saya nggak mau panjangin, dipersilakan. Mugi baik. Waalaikumsalam. Iya. Iya, sekali itu nggak apa-apa. Nggak jadi batal. Iya, nggak jadi batal. Jadi dengan kita ukurannya kita ngelihat sendiri jadi batal, walaupun orang lain yang lihat, begitu. Yang penting karena ini wajib ditutup daripada aurat kita, dari pusar sampai lutut. Kalaulah orang laki, maka walaupun orang lain, kita standarnya kita aja. Kalau baju ini nggak dikancingin, nggak ada kaos dalam,
ketika kita ruku, coba ngongkongnya kita ini, pusar kita kelihatan nggak? Kalau kelihatan, ini mengakibatkan jadi batal. Walaupun orang lain yang lihat, kita nggak lihat, seperti belakang kita, itu jadi batal. Jadi baju itu harus panjangan bawahnya, ininya nih, karena waktu dia sujud, waktu dia ruku ketarik, gitu. Agak ke atas betul. Ini bermasalah ini di dalam sholat kita ini, gitu. Bahaya itu, bahaya.